Blue Lock episode ke-23 kembali dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Pasca kemenangan tipis dari tim merah yang beranggotakan Itoshirin, Aryu, Bachira, dan juga Tokimitsu melawan tim putih yang beranggotakan Isagi Yoichi, Chigiri, Nagi, serta Kingbaro. Dengan gol akhir yang berhasil diciptakan oleh Itoshirin, sehingga skor pun seketika berubah menjadi 5-4. Nah, tepat setelah peluit tanda berakhirnya pertandingan di ronde yang keempat ini dibunyikan, kini tibalah saatnya bagi tim merah sebagai pihak pemenang untuk memilih satu orang pemain dari tim putih supaya dapat mereka bawa menuju ronde yang kelima sekaligus babak penyisihan terakhir yang ada di dalam kompetisi Blue Lock. Di momen inilah perdebatan mulai terjadi. Bahkan Aryu dan Tokimitsu pun sempat berunding sebentar untuk menentukan siapakah yang akan mereka bawa. Begitu pula dengan Bachira, di mana pada satu panel yang sama ini Bachira pun nampak sangat panik. Karena faktanya Bachira tidak mau berpisah dengan Isagi Yoichi. Namun di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja Itoshirin pun langsung berteriak kepada mereka semua dan berkata seperti ini. Diamlah kalian semua, kali ini akulah yang akan menentukan siapakah pemain yang akan aku pilih. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya Itoshirin pun mulai menjelaskan sebuah alasan penting yang mampu membuatnya sangat emosi dan juga sangat kesal. Sial, aku benar-benar tidak bisa membaca permainan terakhir dari tim kalian. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan kekalahan selama aku berada di dalam kompetisi Blue Lock ini. Hal tersebut tentu saja membuatku ingin sekali membalaskan kekalahan ini kepada orang itu. Jadi ayo cepat ikut denganku Isagi. Aku tidak akan membiarkanmu tertinggal di dalam kompetisi ini. Karena hanya akulah orang yang akan mengalahkanmu secara langsung. Yap, benar banget. Kalian tidak salah dengar dan juga tidak salah lihat. Walaupun tim merah berhasil mendapatkan kemenangan dan berhasil melaju menuju ke babak selanjutnya, namun faktanya pada pertandingan 4 lawan 4 sebelumnya, Itoshirin sudah berhasil dikalahkan dalam duel 1 lawan 1-nya melawan Isagi Yoichi. Apalagi satu-satunya alasan Rin bisa memenangkan pertandingan terakhir tadi hanyalah karena faktor keberuntungan. Mengingat bola yang terpental dari kaki Isagi tanpa sengaja malah mendarat tepat ke arah Itoshirin, yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri bebas tanpa ada satupun pemain dari tim putih yang berusaha menjaganya. Andai saja saat itu bola dari kaki Isagi terpental ke arah yang berlawanan dan salah satu pemain dari tim putih berhasil mendapatkannya, maka sudah pasti tim mereka lah yang akan kalah. Nah, mendengar semua ucapan dari Rin tersebut, seketika Bachira pun terlihat sangat bahagia bahkan sampai menangis. Karena pada akhirnya Bachira mampu dipersatukan lagi bersama Isagi Yoichi di dalam sebuah tim. Scene pun kini berpindah. Tepat setelah mereka semua mulai berjalan pergi untuk meninggalkan lokasi lapangan pertandingan, Isagi yang masih penasaran pun seketika langsung bertanya kepada Rin dengan berkata seperti ini. Oi Rin, apa yang membuatku tidak bisa mengalahkanmu pada pertandingan sebelumnya? Dan apa kekurangan yang harus aku perbaiki supaya bisa mengejar level permainanmu? Oh iya, sebagai catatan ya, sampai detik ini Isagi tidak pernah tahu bahwa dia telah berhasil melampaui Itoshirin. Dan sampai detik ini, Isagi masih merasa bahwa dirinya selalu gagal untuk mengalahkan Rin. Itulah alasan kenapa Isagi malah bertanya dan juga meminta saran kepada rival abadinya. Mendengar pertanyaan itu, Rin pun dengan cepat langsung menjawabnya. Hah? Kau ini memang bodoh atau memang ingin sengaja menghinaku? Padahal tanpa perlu aku jawab pun semua orang sudah dapat mengetahuinya. Karena faktanya alasan aku bisa menang melawanmu di pertandingan sebelumnya sangatlah sederhana, yaitu karena faktor keberuntungan. Nah, karena di momen ini Isagi tidak puas dan juga masih tidak mengerti dengan semua jawaban dari Itoshirin, ditambah Rin pun tidak mampu menjelaskan bagaimana mekanisme keberuntungan di dalam sepak bola bisa terjadi. Akhirnya pada momen berikutnya, Jinpachi Ego pun tiba-tiba saja muncul di sebuah layar besar untuk menjelaskan sebuah jawaban penting yang saat ini sedang dipertanyakan oleh Isagi Yoichi. Sederhananya begini, menurut Jinpachi Ego, di dalam dunia sepak bola tidak ada yang namanya keberuntungan alami. Karena faktanya keberuntungan hanya bisa didapatkan oleh para pemain ketika mereka mau bekerja keras dan mau terus berusaha mengejar apa yang saat ini sedang mereka inginkan. Contoh simpelnya ada pada permainan Itoshirin. Walaupun di momen ini Rin tidak bisa memprediksi mengenai pergerakan dari Isagi Yoichi, tapi nyatanya Rin sama sekali tidak mau menyerah. Dimana ketika semua pemain lain sudah mulai berhenti berlari dan sudah pasrah dengan hasil akhir yang akan mereka terima, tapi Itoshirin justru sebaliknya. Karena di saat yang bersamaan itu, Rin malah memutuskan untuk menambah kecepatannya dan berlari dengan kencang untuk mengejar Isagi Yoichi dari belakang. Sampai pada akhirnya Rin mampu mendapatkan sebuah keberuntungan.
karena bola yang diblokir oleh Isagiyoshi malah terpental ke arahnya. Tidak hanya sampai di situ, pada panel selanjutnya Jinpachi pun kembali melanjutkan semua perkataannya kepada Isagiyoshi. Coba kau bayangkan saja, andaikan saat itu Rin memutuskan untuk berhenti berlari sama seperti pemain yang lain, maka belum tentu Rin bisa mendapatkan bola liar yang terpental dan juga belum tentu Rin berhasil mencetak gol ke gawang tim putih. Jadi kesimpulannya menurut Jinpachi Ego, keberuntungan di dalam sepak bola bisa diraih ketika para pemainnya tidak mau menyerah dan terus bersemangat untuk mencapai semua hal yang dia inginkan. Karena dengan tidak pernah menyerah, maka presentasi keberuntungan dari para pemain pun akan menjadi semakin besar. Scene pun kini berpindah. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Jinpachi Ego, Isagi yang merasa kagum dengan pemahaman dasar sepak bola dari Toshirin seketika langsung kembali bertanya kepadanya. Hah? Apa kau sudah paham semua hal tentang keberuntungan itu sejak awal kau bertanding di dalam kompetisi ini? Mendengar pertanyaan dari Isagi, Rin pun langsung menjawabnya. Tidak juga. Apa yang dikatakan oleh pria tua berkacamata itu tidaklah sepenuhnya aku mengerti. Karena satu-satunya hal yang aku pahami adalah aku harus terus berlari di dalam lapangan sampai peluit tanda berakhir pertandingan telah dibunyikan. Jadi selama belum ada keputusan siapakah pemenangnya, maka aku akan melakukan cara apapun untuk bisa mendapatkan bola. Tapi sayangnya semua penjelasanku ini sama sekali tidak bisa merubah sebuah kenyataan bahwa faktanya aku tetap kalah darimu dalam pertandingan sebelumnya. Dan satu-satunya perbedaan di antara kita hanyalah faktor keberuntungan saja. Di momen inilah Isagi seketika langsung sadar bahwa tingkat kedewasaan dari Rin ternyata jauh berada di atasnya. Karena walaupun timnya berhasil menang, tapi Rin tetap mau mengakui kekalahannya dan menggunakan kekalahan itu sebagai bahan bakar untuk kembali mengasah kemampuannya supaya bisa berkembang menjadi jauh lebih hebat demi mengalahkan Isagiyoshi dalam duel mereka selanjutnya. Begitu pula dengan Isagi, di mana pada momen yang sama itu, Isagi pun langsung menerapkan semua pelajaran dan juga informasi baru yang sudah dia dapatkan ke dalam pikirannya. Karena demi bisa menang dan mengalahkan Toshirin lagi, maka dia pun harus lebih mempelajari mengenai beberapa teknik fundamental di dalam sepak bola. Nah, tepat ketika semua orang pemain dari tim mereka sudah memahami soal konsep keberuntungan yang dapat diusahakan, seketika Jinpachi Ego pun langsung memberikan sebuah pengumuman penting tentang lawan yang harus dihadapi oleh Toshirin dan juga Isagiyoshi pada ronde yang kelima, di mana pada pertandingan selanjutnya mereka semua akan kembali melakukan pertandingan mini soccer 5 lawan 5 melawan pemain pilihan terbaik dari seluruh dunia dengan sebuah tujuan yang sederhana, yaitu untuk memberikan pelajaran sekaligus pengalaman bertanding kepada semua pemain Blue Lock supaya dapat mengetahui seperti apa atmosfer pertandingan di level internasional. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa hari berlalu, kini tibalah saatnya waktu pertandingan di ronde yang kelima kembali dilanjutkan. Di mana pada momen ini Toshirin sebagai kapten dari tim mereka dengan cepat langsung memberikan sebuah motivasi kepada semua teman-temannya. Oi, hilangkan rasa cemas kalian. Aku sama sekali tidak peduli jika harus berhadapan dengan para pemain internasional. Karena siapapun lawannya, tujuanku hanyalah satu, yaitu untuk meraih kemenangan. Jadi pastikanlah kalian tidak menjadi beban bagiku di dalam pertandingan ini. Mendengar semua ucapan dari Toshirin, seketika semangat dari para pemain tim merah pun menjadi terbakar. Dan mereka pun akhirnya mampu berjalan dengan penuh rasa percaya diri ketika datang memasuki lapangan. Nah, pada panel berikutnya, kita pun kembali diperlihatkan kemunculan dari 5 orang karakter baru yang kebetulan pada saat itu akan menjadi lawan bagi tim merah. Mereka adalah 5 orang pemain terbaik di dunia yang telah diakui kehebatannya. Yang pertama yaitu Dada Silva. Dia adalah seorang striker kelas berat dari negara Brazil dengan julukan tank baja yang tidak pernah terkalahkan dalam duel adu kekuatan. Kemudian yang kedua adalah Pablo Cavaños. Dia adalah seorang striker jenius dari negara Argentina yang memiliki julukan sebagai bayi ajaib. Selanjutnya yang ketiga yaitu Leonardo Luna. Dia adalah striker utama dari tim Real Madrid dan juga negara Spanyol dengan julukan sebagai Kaisar Real Madrid. Dan yang keempat yaitu Adam Black. Dia adalah seorang striker taktis yang serba bisa dari tim nasional Inggris dengan gaya permainan mengandalkan kekuatan fisik serta kekuatan berlari yang seimbang. Kemudian yang terakhir adalah Julien Loki. Dia adalah seorang bintang muda yang berhasil merebut posisi striker nomor 1 di tim nasional Prancis. Menariknya, berbeda dengan keempat pemain senior sebelumnya, ternyata umur Julien Loki saat ini baru berusia 17 tahun, alias memiliki umur yang sama dengan Isagiyoshi dan juga Toshirin. Namun meskipun begitu, Loki berhasil menunjukkan kehebatannya sebagai seorang striker
dan mampu mendapatkan predikat atau gelar sebagai pemain muda terbaik pada abad ini. Setelah berhasil menoreh berbagai macam prestasi baik di level Liga Prancis ataupun di level Piala Dunia. Tidak hanya itu, bahkan menurut databook Blue Lock volume yang kedua, Julien Locke adalah seorang pemain yang dibuat berdasarkan referensi dari seorang pemain yang ada di dunia nyata, yaitu Kylian Mbappé. Di mana pada gelaran Piala Dunia 4 tahun yang lalu, Mbappé merupakan salah satu pemain termuda yang berhasil mendapatkan atau memenangkan gelaran Piala Dunia bersama tim nasional Prancis. Bahkan di dalam mangganya pun, Locke memiliki skill yang sangat mirip sekali dengan Mbappé, yaitu kecepatan berlari, kelincahan, dan juga akurasi tendangan yang hampir sempurna. Nah, kelima orang pemain kelas dunia inilah yang akan menjadi lawan bagi tim merah, yaitu Ito Shirin, Isagi, Bachira, Aryu, dan juga Tokimitsu pada proses seleksi tahap yang ketiga ronde yang kelima. Di awal kemunculannya ini, beberapa dari mereka pun mulai meledek penampilan fisik dari para pemain tim merah dengan berkata seperti ini. "Kampret, mereka semua lebih kurus dari dugaanku." Mendengar ucapan dari Dada Silva, Adam pun seketika langsung meresponnya. Aku sudah bilang kan, bahwa semua pemain sepak bola dari negara Jepang memang terkenal memiliki massa otot yang sangat kecil. Jadi harusnya kau tidak perlu heran jika melihat postur tubuh mereka yang sangat imut. Melihat dan menyaksikan timnya diejek, Rin pun seketika langsung berjalan untuk menghampiri mereka dan langsung menantang balik mereka berdua. Apa yang orang tua lakukan di tempat ini? Jika kalian hanya menganggap bahwa pertandingan ini hanyalah pekerjaan sambilan saja, maka bersiaplah. Karena kami akan menghancurkanmu hingga membuat kalian tidak berani lagi datang ke Jepang. Nah, di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja Luna pun langsung datang menghampiri Ito Shirin dan mulai kembali menghina Rin serta tim nasional Jepang. Sudahlah, jangan berkelahi. Lagi pula memang begitu kan kenyataannya? Karena faktanya, saat ini negara Jepang terus mendedikasikan semua tenaga dan juga sumber dayanya hanya demi bisa mengejar sebuah mimpi yang sangat mustahil, yaitu untuk bisa tampil di dalam Piala Dunia. Beruntung pada momen berikutnya, ada Julien Locke yang ikut datang ke mereka dan langsung memisahkan keributan ini sambil berkata, "Maafkan aku semuanya. Sebenarnya teman-temanku sama sekali tidak bermaksud jahat kepada kalian. Jadi tolong abaikan saja omongan dari para orang tua egois itu. Dan mari kita bertanding dengan baik sambil mencurahkan semua tenaga serta kemampuan maksimal yang saat ini kita miliki." Hingga setelah keadaan mulai tenang, akhirnya pada momen ini mereka semua pun sudah sama-sama sepakat untuk segera memulai jalannya pertandingan mini soccer dalam format 5 lawan 5 di dalam kompetisi Blue Lock. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang bagaimana jalannya pertandingan menarik antara Ito Shirin dan juga Isagi Yoichi melawan 5 orang pemain terbaik kelas dunia, maka nantikan terus ya kelanjutan ceritanya yang akan kami upload 1 hari setelah ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.